Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yaitu saya sendiri, Rosa Nur Anissa dengan NIM 1901447 dan rekan saya Nur Wahidah dengan NIM 1907938. Nah, di sini kami akan sedikit menjelaskan materi mengenai strategi pembelajaran berdasarkan pusat minat area. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita simak yuk pengertian strategi pembelajaran berdasarkan minat area. Strategi merupakan suatu istilah yang diadopsi dari bidang kemiliteran ke dalam bidang industri, kemudian ke dalam bidang pendidikan. Nah, menurut UNESCO pada tahun 1981, strategi dapat diartikan sebagai perpaduan secara keseluruhan dan pengorganisasian secara kronologis dari metode-metode dan bahan-bahan yang dipilih untuk mencapai tujuan. Adapun menurut Phillips dan Owens pada tahun 1986 mengemukakan bahwa strategi adalah serangkaian tindakan yang bertalian secara konsisten dan tindakan-tindakan secara konseptual terpadu dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Dix dan Carey pada tahun 1985 menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu perangkat materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Pembelajaran berdasarkan area adalah pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak dan menghormati keragaman budaya yang menekankan kepada 3 prinsip, yaitu yang pertama, pengalaman pribadi anak, yang kedua, membantu anak membuat pilihan-pilihan dan keputusan melalui aktivitas-aktivitas dalam area yang sudah disiapkan, lalu yang ketiga, keterlibatan keluarga dalam pembelajaran. Nah, jadi dalam pembelajaran area ini memang peran orang tua itu ikut serta dalam proses pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran area ini juga anak-anak diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi apa yang mereka minati seperti itu. Lalu ada 3 pilar model pembelajaran area. Yang pertama, konstruktivisme, di mana model pembelajaran ini merupakan pemaknaan terhadap peristiwa atau pengalaman yang dialami oleh individu. Yang kedua, pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Lalu yang ketiga, ada pendidikan progresif. Semua kegiatan dalam pembelajaran ini didasarkan pada minat anak, tingkat perkembangan kognitif dan kematangan sosio-emosional, mendorong rasa ingin tahu alamiah anak, kegembiraan terhadap pengalaman-pengalaman panca indera, dan keinginan untuk menjelajahi gagasan-gagasan baru anak itu sendiri. Nah, pelaksanaan pendidik progresif ini dibangun berdasarkan prinsip-prinsip perkembangan anak. Nah, lalu selanjutnya ada tujuan strategi pembelajaran minat area. Tujuan strategi pembelajaran berdasarkan minat area ini adalah untuk membantu anak menjadi peserta didik yang antusias, mendorong mereka menjadi penjelajah yang aktif, kreatif, tidak takut untuk mencoba ide-ide mereka. Nah, tujuan akhirnya itu adalah membantu anak menjadi pribadi yang mandiri dan percaya diri. Aspek yang dapat dikembangkan dalam strategi pembelajaran minat area ini antara lain sosio-emosional, kognitif, dan fisik motorik. Nah, agar tujuan tersebut tercapai, maka para pendidik harus mampu mengarahkan agar anak mampu belajar dengan caranya sendiri dan dengan kecepatan masing-masing, lalu belajar dan mengulangi suatu pekerjaan yang telah ditunjukkan oleh orang lain, karena sudah kita ketahui bahwa pada hakikatnya anak itu meniru apa yang mereka lihat, lalu bereksperimen untuk mencari tahu bagaimana sesuatu terjadi. Seperti itu. Jadi, para pendidik harus menekankan, harus mengarahkan, dan harus membimbing anak agar kreativitas yang anak miliki itu bisa timbul seperti itu. Selanjutnya, manfaat dan jenis-jenis strategi pembelajaran berdasarkan minat area. Nah, manfaatnya adalah dapat mendukung perkembangan dan belajar anak secara komprehensif yang meliputi perkembangan fisik,
motorik, sosial, emosi, kognitif, kreativitas, dan bahasa. Adapun jenis-jenis area yang digunakan pada strategi pembelajaran berdasarkan minat area. Yang pertama, area pasir dan air. Nah, kita ketahui ya bahwa air dan pasir merupakan dua jenis benda yang disukai anak. Melalui pasir dan air, anak dapat bermain dengan dirinya, dengan benda-benda yang ada di sekitarnya, dengan teman, atau bermain dalam kelompok. Pasir dan air juga merupakan wahana yang baik untuk belajar. Nah, dalam area pasir dan air, tentunya kita harus mempersiapkan bahan-bahan yang perlu dipersiapkan, seperti bak pasir atau bak air, akuarium kecil, ember kecil, gayung, garpu, dan sebagainya. Kedua, area balok. Nah, pada area balok ini, anak dapat menemukan sesuatu untuk dikerjakan dengan balok. Dengan balok, anak dapat berbuat sesuatu, misalnya membuat menara, mobil-mobilan, jembatan, rumah-rumahan, dan sebagainya. Mereka juga dapat mengangkat, menumpuk, mengelompokkan, menggabungkan balok-balok tersebut untuk bermain-main, dan lain sebagainya. Nah, dalam area balok ini, kita juga harus menyiapkan bahan-bahan seperti balok dengan berbagai bentuk, ukuran, dan warna. Ketiga, area bermain drama. Nah, area bermain drama atau area rumah dapat mendukung bermain secara individual maupun bekerja sama melalui kelompok. Nah, di area ini, anak dapat bermain menirukan kegiatan di rumah seperti memasak, berjualan, mencuci, menyetrika, dan lain-lain. Nah, di sini juga anak-anak dapat mengeksplorasi, meniru, dan berpura-pura melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, seperti di rumah, misalnya bermain sendiri atau dengan temannya berperan sebagai ibu, ayah, kakak, adik, dan lainnya. Atau menirukan pekerjaan orang tuanya seperti guru, pilot, supir, dokter, dan sebagainya. Nah, bahan-bahan yang harus dipersiapkan dalam area bermain drama tentunya seperti tempat tidur anak atau boneka, lemari kecil, meja kursi kecil, dan lain sebagainya yang terdapat di area rumah. Keempat, area seni. Area seni merupakan pusat kegiatan yang penuh dengan suasana senang, riang, dan menimbulkan kepuasan bagi anak-anak. Nah, menurut Pamela Kroglin 1997 bahwa tujuan utama area seni adalah menumbuh kembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, daya khayal, dan inisiatif anak. Nah, di area ini juga anak dapat mengeksplorasi bahan-bahan, mencampur warna, menggunting, menggambar, dan sebagainya. Maka itu harus dipersiapkan bahan atau alat seperti meja gambar, meja kursi anak, krayon, pensil berwarna, pensil, dan lain sebagainya. Kelima, area agama atau ibadah. Nah, pada area ini memberikan kesempatan kepada anak untuk mengenal berbagai macam agama yang ada di Indonesia dan juga memberikan pengetahuan kepada anak tentang bagaimana tata cara beribadah dan belajar membaca Al-Quran bagi anak yang beragama Muslim. Bahan atau alat yang perlu dipersiapkan pada area agama atau ibadah ini yaitu maket tempat ibadah dan alat peraga tata cara ibadah agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, seperti misalnya agama Islam, maket masjid, gambar tata cara sholat, gambar tata cara berwudu, sajadah, mukena, peci, kain sarung, kerudung, dan lainnya. Keenam, area membaca dan menulis. Nah, area membaca dan menulis memberikan kesempatan kepada anak untuk mempersiapkan membaca dan menulis. Nah, untuk bahan-bahan yang disediakan adalah buku-buku yang dibuat anak, majalah, buku-buku cerita, alat-alat menulis, dan lain-lain yang memungkinkan anak dapat memilih sendiri kegiatannya. 7. Area musik dan gerak. Nah, pada area ini, anak dapat melakukan berbagai kegiatan bernyanyi, memainkan alat musik,
musik, menari, mendengarkan musik, membuat nyanyian, atau mengekspresikan alat-alat musik. Nah, untuk bahan atau alat yang perlu dipersiapkan pada area ini yaitu seperti seruling, piano, biola, angklung, dan sebagainya. 8. Area sains atau IPA. Nah, pada area ini, anak dapat belajar tentang berbagai makhluk hidup dan melakukan berbagai eksperimen kecil untuk menambah pengetahuan anak. Nah, di sini juga anak dapat melakukan berbagai permainan manipulatif yang dapat digunakan dengan berbagai cara seperti mencampur warna, menggunting, menggambar, dan sebagainya. Nah, untuk bahan atau alat yang perlu dipersiapkan di area ini yaitu macam-macam tiruan binatang, gambar-gambar perkembangbiakan binatang, gambar-gambar proses pertumbuhan tanaman, dan lain sebagainya. Yang terakhir atau yang ke-9 yaitu area bermain di luar. Nah, kita ketahui bahwa bermain di luar ruangan merupakan tempat yang menyenangkan bagi anak. Nah, di sini anak dapat bergerak dengan bebas, melompat, memanjat, menangkap bola, bermain ayunan, dan sebagainya. Dalam area ini, yang perlu diperhatikan adalah faktor keselamatan anak. Nah, 9 area ini perlu dilengkapi dengan bahan-bahan, benda-benda, atau berbagai objek yang dibutuhkan anak untuk belajar dan berkembang secara optimal. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran berdasarkan minat area. Nah, kelebihannya yang pertama, anak-anak mempunyai kesempatan yang jauh lebih besar untuk memilih dan melakukan kegiatan sesuai dengan minat pribadinya. Nah, di sini anak diberikan kebebasan dalam melakukan pembelajaran sesuai minat anak. Yang kedua, pembelajarannya dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya dan menekankan pada pengalaman belajar secara individu pada area-area yang telah disediakan. Yang ketiga, pengalaman belajar bagi setiap anak secara individual lebih luas. Yang keempat, membantu anak untuk membuat pilihan-pilihan melalui kegiatan dan pusat-pusat kegiatan. Yang kelima, orang tua dapat memberikan perhatian karena melibatkan peran serta keluarga atau orang tua. Nah, dalam pembelajaran minat area ini, orang tua dapat mendampingi anak untuk menumbuhkan minat pada diri anak dengan memberikan perhatian yang lebih. Keenam, kemampuan anak dalam belajar lebih optimal. Nah, anak lebih sibuk bergerak melakukan atau aktif belajar di area yang telah dipilihnya. Ketika anak memilih minatnya, maka anak akan fokus pada apa yang ia minati dengan belajar secara aktif. Yang ketujuh, membantu anak dalam mengumpulkan benda-benda yang telah disusun di sekitar satu atau lebih, di mana anak dapat berinteraksi dengan media tersebut. 8. Dengan sistem area ini, pengalaman belajar anak lebih banyak dan anak lebih kreatif. Nah, ketika anak bereksplorasi di area sekitarnya, maka anak akan menambah pengalaman yang luas serta menjadikannya lebih aktif dan kreatif. Kesembilan, menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan peserta didik. Anak akan merasa senang belajar sesuai apa yang ia minati. Kesepuluh, memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Kesebelas, mengembangkan keterampilan berpikir anak didik sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Nah, di sini anak akan dihadapi dengan persoalan sesuai minatnya dan anak akan menemukan jawabannya sendiri dengan bereksplorasi. Ke-12, menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerjasama. Nah, dalam area minat tentunya diajarkan cara bersosial melalui kerjasama agar anak memiliki keterampilan sosial yang baik pada sekitarnya. Nah, setiap anak yang dilahirkan adalah unik dan memiliki banyak perbedaan satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, muncullah pendekatan pembelajaran dengan menggunakan sistem area sebagai antisipasi terhadap perbedaan cara belajar, motivasi, kemampuan, dan minat anak, sehingga anak
anak dapat membuat kesimpulan sendiri dari setiap hal yang dipelajarinya. Selanjutnya, kekurangan dalam strategi pembelajaran berdasarkan minat area. Nah, karena pada strategi pembelajaran berdasarkan minat area ini, yang lebih banyak melakukan kegiatan adalah anak, maka hasil pencapaian perkembangan setiap anak tentunya akan berbeda-beda, tergantung dari motivasi yang dimiliki oleh setiap anak. Nah, jika anak melakukan kegiatan dengan penuh semangat, maka akan mendapatkan hasil yang optimal untuk pengembangan kecerdasannya. Nah, akan tetapi, jika anak tidak mau melakukan kegiatan di setiap area yang disediakan oleh guru, maka pengembangan kecerdasannya pun akan kurang atau terhambat. Nah, untuk poin A, bila selalu digunakan dan terlalu digunakan dapat membuat bosan. Yang pertama, guru dituntut untuk mempunyai wawasan yang luas dan kreatif untuk mengembangkan model pembelajaran area agar lebih inovatif dan variatif. Sangat betul bahwa guru harus mempunyai wawasan yang luas dan kreatif agar dapat menciptakan suasana yang menyenangkan bagi anak. Yang kedua, guru harus memiliki keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya diri yang tinggi, dan berani mengemas serta mengembangkan materi secara akademik. Poin B, aspek sarana dan sumber pembelajaran memerlukan sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi yang akan menunjang dan memperkaya pengembangan model pembelajaran area. Dan bila sarana ini tidak terpenuhi, maka penerapan pembelajaran terpadu juga akan terhambat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.